Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi di dalam renungan harian GKI Sangkrah Solo. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jikalau sesaat lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga firman itu masuk di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengajak saudara-saudara untuk membuka Alkitab kita pada bagian kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-34 ayat 1 dan ayat yang kedua. 2 Tawarikh pasal yang ke-34 ayat 1 dan 2 berbunyi demikian. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi, berkat Tuhan itu bisa mewujud di dalam banyak hal. Salah satunya adalah usia yang panjang. Nah, tetapi kita perlu berhati-hati juga. Tidak berarti bahwa orang yang umurnya pendek berarti tidak diberkati oleh Tuhan. Tentu saja tidak boleh kita begitu mudah mengambil kesimpulan atau penilaian atau penghakiman seperti itu. Umur panjang pun sesungguhnya tidak secara otomatis bisa kita katakan dia diberkati oleh Tuhan. Tetapi umur pendek bisa jadi tetap menjadi berkat Tuhan. Di mana atau bagaimana kita membedakan atau membuat penilaian apakah ini berkat Tuhan atau tidak. Salah satu cara kita menilai yang paling penting adalah bagaimana kita mengisi kehidupan ini. Entah kehidupan yang pendek atau kehidupan yang panjang. Apakah kita mengisinya dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan? Ataukah kita mengisi dengan banyak hal yang sia-sia? Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yosia itu sungguh menerima berkat Tuhan. Dan wujud dari berkat Tuhan yang diterima oleh Yosia adalah bahwa ia boleh berkuasa sebagai raja selama 31 tahun. Kenapa demikian? Firman Tuhan mengatakan karena ia hidup dengan benar. Ia hidup dengan setia kepada Tuhan. Ia tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Berbeda sekali dengan ayahnya, Raja Amon, yang hidupnya sungguh mendukakan hati Tuhan, tidak setia dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Berapa lama Amon, sang ayah tadi, berkuasa sebagai raja? Hanya 2 tahun. Jadi bedanya luar biasa. Sang ayah yang hidup dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan hanya diberi kesempatan berkuasa 2 tahun. Sementara Yosia yang masih muda ketika diangkat menjadi raja, yaitu umur 8 tahun, diberi kesempatan untuk memerintah sebagai raja selama 31 tahun. Yosia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Karena ketika ia berkuasa, ia menggunakan kekuasaannya dan kedudukannya sebagai raja untuk membawa bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Menjauhkan bangsa Israel dari berbagai penyembahan berhala. Kembali setia menyembah dan beribadah kepada Allah. Dan itulah sebabnya dikatakan Yosia melakukan apa yang benar, apa yang baik di mata Tuhan, dan ia mendapatkan kesempatan untuk memerintah dalam rentang waktu yang lama. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita juga mendapatkan berkat Tuhan, yaitu kita boleh memasuki tahun yang baru, bahkan menjalaninya sampai hampir berganti bulan. Ya, kita sudah di penghujung bulan Januari, sebentar lagi kita memasuki bulan Februari. Nah, tentu saja kita berharap, kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan supaya kita diberi kesempatan,
diperkenan oleh Allah untuk menjalani kehidupan ini sampai akhir tahun 2022, bahkan bukan hanya sampai akhir tahun 2022, melainkan juga menyambut tahun-tahun yang ke depan. Sehingga kita boleh mendapatkan usia yang panjang, tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, baiklah usia yang panjang tadi sungguh menjadi berkat Tuhan, yaitu jikalau kita mengisinya dengan baik, dengan benar, tidak mendukakan hati Tuhan, melainkan melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan, setia kepadanya, setia beribadah kepada Tuhan, setia melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah yang selalu Tuhan nyatakan kepada kami. Perkenankan kami bukan hanya menjalani kehidupan di tahun 2022 ini, tetapi juga menyambut tahun-tahun ke depan yang juga merupakan anugerah Tuhan. Dan biarlah kami mengisi anugerah atau tahun anugerah Tuhan tadi dengan melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.